Aturan yang mengatur komunikasi. Sebuah komunikasi, baik komunikasi tatap muka atau melalui jaringan, diatur oleh aturan yang telah ditentukan dan disebut protokol. Protokol ini dikhususkan untuk karakteristik percakapan. Protokol ini diimplementasikan ke dalam software dan hardware yang dimuat pada setiap host dan perakitan jaringan. Stok protokol menunjukkan bagaimana protokol individu dalam suite diimplementasikan pada host. Protokol dipandang sebagai hierarki berlapis dan setiap lapisannya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Protokol jaringan harus menjelaskan persyaratan yang tepat dan interaksi. Protokol jaringan suite menggambarkan proses seperti format dan struk pesan. Kemudian proses di mana perangkat jaringan berbagi informasi tentang jalur dengan jaringan lain, bagaimana dan kapan kesalahan sistem pesan yang dilewati oleh perangkat, dan yang terakhir stop dan pemutusan sesi transfer data. Protokol dimanfaatkan untuk standar industri. Sebuah standar adalah proses atau protokol yang telah didukung oleh industri jaringan dan diaktifkan oleh organisasi standar. Penggunaan standar dalam mengembalikan dan mengimplementasikan protokol memastikan bahwa produk dari berbagai produsen dapat bekerja sama untuk komunikasi yang efisien. Kemudian di sini ada interaksi protokol. Sebuah contoh penggunaan protokol dalam komunikasi jaringan yang interaksi antara server web dan web browser. Yang pertama adalah aplikasi protokol. Contohnya di sini adalah HTTP. HTTP adalah protokol umum yang mengatur cara bahwa web server dan klien berinteraksi di dalam web. HTTP mendefinisikan isi dan format dari permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Kemudian yang kedua adalah Transmission Control Protocol atau TCP. Ini adalah protokol transportasi yang mengelola percakapan individual antara web server dan web client. TCP membagi pesan menjadi potongan kecil yang disebut segmen untuk dikirim ke klien tujuan. TCP juga bertanggung jawab untuk mengembalikan ukuran dan tingkat di mana pesan yang dipertukarkan antara server dan klien. Yang ketiga adalah Internetwork Protocol. Protokol Internetwork yang paling umum digunakan adalah Internet Protocol atau juga disebut IP. IP bertanggung jawab untuk mengambil segmen di format TCP dan terjadi encapsulation mereka ke dalam paket, menempatkan alamat yang tepat dan memilih jalur terbaik ke host tujuan. Kemudian yang terakhir, protokol network access. Protokol akses jaringan menjelaskan dua fungsi utama, yaitu manajemen data link dan transmisi fisik dari data pada media. Protokol manajemen data link mengambil paket-paket dari IP dan memformat mereka untuk ditransmisikan melalui media. Standar dan protokol untuk media fisik mengatur bagaimana sinyal dikirim melalui media dan bagaimana mereka diinterpretasikan oleh klien yang menerima. Kemudian protokol umum tidak menjelaskan bagaimana untuk mencapai fungsi tertentu, hanya menjelaskan apa fungsi yang diperlukan dari aturan komunikasi tertentu, tetapi tidak bagaimana mereka harus dilakukan.